Oke, sebelumnya selamat siang, pagi teman-teman semua dari komunitas HGM. Ini aku seneng banget bisa join ke sini, bisa sharing ke teman-teman semua. Kita lebih ke sharing aja kali ya, dari teman-teman juga, dari aku juga. Jadi kalau ada yang mau kasih masukan atau kasih input dan lain-lain, boleh dari teman-teman juga. Supaya kita bisa saling berbagi untuk tips-tipsnya. Mungkin ada yang punya pengalaman atau apapun juga boleh di-sharingkan nanti dari teman-teman juga. Nah, ini aku mau kasih overview dulu untuk judulnya adalah tips pengaturan pola makan sehat sebagai pasien ginjal. Selanjutnya, oke. Nah, aku kasih secara overview dulu ya. Kenapa sih gangguan ginjal itu penting? Karena ginjal itu memiliki fungsi untuk mendetek itu kemudian menjaga keseimbangan kalsium, fosfor, kemudian kalium dan natrium dan lain-lainnya. Sehingga ketika ada problem di ginjal itu, kita masih modifikasi nih untuk pola makan juga supaya zat gizi lambung tetap terjaga, terutama vitamin, kalium, natrium, kalsium, dan fosfor. Nah, berikutnya adalah, oke, masalahnya apa aja sih yang terjadi pada pasien ginjal? Yang paling sering itu biasanya selera makan berkurang. Karena rasanya mual atau enek atau apapun, karena mungkin tingginya ureum kreatinin, jadinya selera makannya berkurang, asupan makannya pun berkurang, sehingga resiko malnutrisinya pun bertambah. Nah, untuk itu kenapa kita penting untuk mengatur makanan yang seimbang, supaya jangan sampai malnutrisi, kemudian akhirnya jatuh sakit dan lebih parah lagi dan terjadi komplikasi. Nah, kemudian apa aja sih gangguan terjadi? Terjadi itu karena apa? Karena gangguan regulasi yang pertama natrium, kalium, fosfor, kalsium, magnesium, sekarang juga hidrogen. Nah, ada juga program metabolisme zat gizi utama, terutama protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, pentingnya apa nih untuk yang tepat pas pasien selalu puasa? Untuk menjaga gizi supaya tetap seimbang dan menjaga kekurangan gizi. Yang kedua, karena ginjal itu juga berfungsi untuk memetabolisme vitamin D, kita mencegah jangan sampai kita kurang vitamin D, yang akibatnya gangguan kalsium sehingga tulang pun terganggu pada akhirnya. Dan juga yang paling penting adalah kita memperlambat jangan sampai gangguan ginjal itu bertambah parah. Nah, ini. Jadi di tubuh kita itu ada 3 gizi utama yang paling penting. Yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak. Yang pertama karbohidrat dulu. Utamakan apa? Utamakan karbohidrat kompleks. Contohnya apa? Contohnya seperti di bagian bawah nih, yang gambar bawah. Ada nasi, kemudian kacang-kacangan, kemudian buah-buahan, dan lain-lain. Dan hindari karbohidrat simple. Contohnya yang banyak gula. Misalnya permen, coklat, kemudian biskuit, roti-rotian yang manis, dan lain-lain. Kenapa? Karena karbohidrat simple ini akan mengganggu gula darah kita, akibatnya kita mengalami resiko diabetes, dan akhirnya memperberat fungsi ginjal. Nah, buat teman-teman mungkin yang sudah ada komorbid juga, sudah ada diabetes juga, terutama penting banget nih dihindarin. Jangan sampai nanti karena gulanya darahnya nggak stabil, yang akibatnya akan berfungsi ginjal ke depannya. Kemudian yang kedua yang penting juga protein. Nah, ini cukup penting diperhatikan untuk pasien ginjal. Karena akan ada perbedaan antara pasien ginjal yang belum HD dan sudah HD. Nah, kalau belum HD, memang kita membatasi proteinnya. Jangan sampai memperberat fungsi ginjalnya. Tapi pada yang sudah HD, kita atur lebih tinggi. Karena ketika HD pun akan terbuang nih proteinnya melalui HD tersebut. Nah, takutnya kalau kita nggak konsumsi yang cukup, akhirnya akan diambil dari otot kita. Dan akibatnya kita akan kekurangan massa otot, akibatnya malah akan memperburuk kondisi kita ke depannya. Nah, hati-hati konsumsi protein pada pasien ginjal. Kemudian jika berlebihan akan memberat, tapi kalau kekurangan resiko kehilangan massa otot. Mengutamakan hewani dibandingkan yang nabati. Kenapa? Karena hewan itu lebih lengkap kandungan asam aminonya, sehingga menyusun otot pun lebih bagus dibandingkan yang nabati. Nah, kalau kalian mau kombinasi, teman-teman mau kombinasi ya, boleh 1:1. Misalnya 50% yang bahan makanan sumber hewani. Contohnya ayam, ikan, kemudian telur, kemudian daging, dan yang nabati 50% juga. Contohnya tahu, tempe, kacang-kacangan, dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman yang mengalami gangguan ginjal, harus dihitung presisi sesuai kebutuhan masing-masing. Dari berat badannya, kemudian dari komposisi tubuhnya, dari pola HD-nya harus dihitung masing-masing supaya jangan sampai memperberat fungsi ginjal tersebut. Nah, untungnya kalian kan ada pemeriksaan rutin ya, fungsi ureum kreatinin. Ini akan sangat membantu untuk juga. Kemudian yang berikutnya lemak, ini juga penting. Nah, lemak itu ada lemak jahat sama lemak baik yang kalau kita tahu. Kalau lemak baik itu yang atas, lemak jahat itu yang bawah. Contohnya trans fat sama lemak saturasi.
Contohnya apa nih? Contohnya nih lemak yang dari goreng-gorengan, kemudian lemak-lemak pada saus, lemak-lemak pada burger, pada makanan junk food, pada chips, pada keripik dan lain-lain. Nah, ada juga lemak pada daging. Nah, hati-hati yang mengkonsumsi daging, karena daging merah ini banyak mengandung lemak juga. Jadi sebisa mungkin dibatasi dengan daging merah. Nah, ada juga kalau daging olahan, contohnya sosis, daging burger, itu mengandung tinggi lemak dan lemak yang kurang baik bagi tubuh. Nah, kalau Dok, mohon maaf suaranya kayak hilang-hilang gitu, Dok. Suaranya hilang-hilang. Kayak kurang jelas, kayaknya mesti agak didekatkan mic-nya. Suaranya soalnya kayak kadang-kadang suka gaung, terus hilang. Aku pakai headset aja ya. Iya, boleh, Dok. Halo, sudah jelas belum? Sudah, Dok. Oh, oke. Sudah ya. Oke, untuk lemak aku ulangin ya. Lemak itu ada lemak baik sama lemak yang jahat. Nah, lemak baik itu contohnya ikan salmon, kemudian olive oil, alpukat, kacang-kacangan, dan juga minyak ikan yang kita suka konsumsi atau suplementasi. Lemak jahat itu yang contohnya yang dari goreng-gorengan, misalnya dari makanan junk food, dari keripik, dari saus-saus, kemudian dari susu yang full cream, yang high fat, yang tinggi lemak, kemudian dari daging merah. Dan daging merah ini hati-hati karena mengandung tinggi lemak dibandingkan daging putih seperti ayam ataupun ikan. Jadi kalau makan daging, terutama diutamakan ayam ataupun ikan. Nah, itu juga daging olahan, misalnya sosis, kemudian burger patty, itu juga mengandung tinggi lemak. Jadi harus dibatasi juga. Nah, konsumsi omega-3 atau minyak ikan ini sangat membantu untuk menurunkan perangsang dehidrasi ginjal, yang dapat membantu juga untuk menjaga fungsi ginjal ke depannya. Kemudian, nah ini yang cukup penting harus di-maintain untuk pasien ginjal, yaitu kadar fosfat dan kalsium. Nah, biasanya pasien ginjal ini cenderung kadar fosfatnya meningkat dan kadar kalsiumnya rendah. Kenapa? Karena ada gangguan dari vitamin D tadi dan gangguan metabolisme tadi. Sehingga harus dibatasi untuk makanan yang mengandung fosfat dan juga untuk makanan yang mengandung kalsium harus ditingkatkan. Yang mengandung fosfat itu apa aja? Contohnya nih, yang mengandung fosfat itu makanan-makanan atau minuman-minuman kemasan yang mengandung soda, yang energy drink, yang mengandung gula tinggi, ini mengandung fosfat tinggi juga. Sama daging-daging olahan juga, contohnya sosis, kemudian daging burger, kemudian daging-daging ham dan lain-lain itu harus dihindari. Nah, yang diutamakan adalah makanan tinggi kalsium. Contohnya susu, terutama yang low fat yang kita pilih ya. Kemudian keju yang rendah lemak, kemudian juga koko dan lain-lain. Nah, tapi hati-hati harus dijaga dan dicek berkala untuk kadar fosfat, kalsium, natrium, kalium, dan elektrolit lainnya. Karena kadang-kadang ketika HD itu juga bisa naik turun nih kadarnya. Sehingga kita mesti benar-benar jaga kadarnya supaya teratur. Kemudian berikutnya garam. Ini juga harus hati-hati nih untuk penggunaan garam. Kenapa? Karena banyak juga gangguan ginjal itu terjadi karena hipertensi terutama. Nah, hipertensi kan salah satunya karena tingginya asupan garam ya. Kadang-kadang kita ngerasa nih, udah nggak makan garam kok, udah dikit makan garamnya. Tapi ternyata banyak makanan lain yang mengandung garam tinggi yang kita nggak sadar kita makan juga. Contohnya, nih roti atau produk-produk kemasan seperti ciki-ciki, chips, potato chips dan lain-lain. Kemudian junk food ini mengandung tinggi garam, tinggi sekali garamnya. Kemudian daging-daging olahan juga mengandung tinggi garam. Sama ini makanan-makanan dalam kaleng dan juga minuman-minuman perasa itu banyak mengandung tinggi garam. Akibatnya apa kalau tinggi garam? Resiko hipertensi dan fungsi ginjal akan makin memberat. Sehingga makanan-makanan yang mengandung tinggi garam harus kita hindarin. Kemudian kalium. Nah, ini ya mungkin teman-teman juga cukup familiar dengan kalium karena sering banget mungkin dokter ginjal sering bilang jaga kalium. Nah, ini karena kalium ini salah satu nutrisi atau salah satu gizi yang penting buat tubuh, tapi memang harus di-maintain jangan berlebihan. Nah, ketika mengalami gangguan ginjal, kalium itu pun juga akan cenderung tersimpan dalam tubuh lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki fungsi ginjal normal. Sehingga efeknya kalau kalium berlebihan bisa mengganggu detak jantung, dan lain-lain. Sehingga untuk makanan tinggi kalium pun juga harus dihindari, jangan sampai menambah kalium dalam darah kita. Nah, makanan apa aja tinggi kalium? Contohnya nih, ada kentang, kemudian ada pisang, terutama pisang yang paling sering kita dapatkan dengan mudah, alpukat juga tinggi kalium, kemudian buah-buahan seperti buah jeruk, kemudian tomat itu mengandung tinggi kalium.
sehingga sebaiknya dihindari makan buah-buah tersebut. Tidak tiap hari, tapi bisa dikonsumsi dengan lebih aman. Caranya yang pertama, dikupas dan dipotong kecil-kecil sayuran atau buah-buahannya. Kemudian direndam dalam air selama 2 jam atau semalaman. Setelah itu dibilas dan dikeringkan, kemudian masuk ke dalam air lagi dan direbus 5 menit hingga mendidih. Setelah itu dikeringkan lagi dan dihidangkan atau boleh disimpan di kulkas supaya dikonsumsi kemudian. Nah, dengan cara seperti ini biasanya 60% kalorinya akan turun, sehingga masih dapat dikonsumsi oleh penderita ginjal, tapi tidak tiap hari memang. Mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Seperti itu. Kemudian berikutnya zat besi. Nah, memang pada pasien ginjal pun memiliki resiko kekurangan zat besi atau anemia. Kenapa? Karena satu, dialisis, sehingga resiko darah hilang juga cukup tinggi. Kemudian kedua, sulitnya penyerapan besi dari makanan akibat gangguan dari pencernaan tersebut. Kemudian ketiga, pembentukan eritropoietin, karena pembentukan di ginjal, sehingga untuk pembentukan sel manapun juga akan terganggu. Sehingga kalau kita mengkonsumsi zat makanan yang tinggi besi akan sedikit membantu. Namun mungkin memang tetap butuh tambahan suntikan EPO atau tambahan zat besi dari suplementasi sebelum dibandingkan tersebut. Nah, vitamin D. Vitamin D ini memang dapat didapatkan dari matahari dan dari bahan makanan. Cuman vitamin D itu sebetulnya perlu diaktifkan nih di ginjal. Nah, tapi karena mungkin gangguan ginjal sehingga untuk pengaktifan vitamin D dari makanan itu tidak efektif. Sehingga memang pasien ginjal disarankan mendapatkan suplementasi vitamin D. Cuma untuk supaya lebih aman dan supaya tidak berlebihan juga, kita perlu cek kadar vitamin D terlebih dahulu. Kalau kurangnya rendah sekali, kita perlukan dosis yang tinggi. Cuma kalau sudah oke, kita kasih dosis maintenance supaya lebih aman. Nah, vitamin ini penting juga. Kenapa? Karena dia menjaga sistem imun, kemudian dia membantu pembentukan tulang, dan lain-lain. Karena kalau kurang vitamin D, efeknya bisa juga nanti osteoporosis. Jadi jangan sampai nanti jadi komplikasi ke depannya. Kemudian, nah ini contoh ide menu makanan untuk pasien ginjal tapi yang sebelum berpuasa. Jadi kalau tidak berpuasa, kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa makan makanannya ada sehari-hari, misalnya sarapan pagi, makan bubur. Oke, makan bubur tapi kasih ayam sama telur supaya ada proteinnya. Kemudian pengen snack. Snack apa sih buah yang aman untuk pasien ginjal? Buah semangka, buah anggur, buah apel tuh aman untuk pasien ginjal. Kemudian makan siang juga harus seimbang. Harus ada karbohidratnya, ada nasi, ada lauknya, ada daging ayam, ada sayur dan sayur timun. Timun cukup aman untuk pasien ginjal karena kalorinya rendah. Kemudian makan malam misalnya. Ada nasi, kemudian ada daging ayam lagi, sama ada sayur-sayuran. Untuk buncis sama wortel juga aman untuk pasien ginjal. Nih, caranya gini, jadi kita potong kecil-kecil, kita potong tipis-tipis, kita rendam dulu sayur-sayurannya, setelah itu kita panasin pakai air panas, ditiriskan airnya, direndam lagi, baru kita masak. Itu akan mengurangi kandungan kalium dalam sayuran tersebut. Nah, ini aku utamakan protein hewan yang aku bilang tadi. Contohnya ayam sama telur. Kenapa? Karena banyak mengandung asam amino yang cukup penting buat tubuh. Nah, tapi berapa banyaknya? Tiap orang berbeda-beda, tergantung berat badan, tergantung fungsi ginjalnya. Nah, itu kita mesti atur nih, karena tiap orang punya resep yang berbeda-beda. Kemudian, nah ini, kenapa sih kita perlu nutrisi seimbang saat kita berpuasa? Ternyata ada penelitiannya. Jadi pada 10 hari pertama kita berpuasa, rata-rata berat turun 7%. Nah, terutama apa nih yang turun? Bukan cuma lemak, tapi otot juga. Ototnya sangat penting kan untuk menjaga daya tahan tubuh kita juga. Nah, untuk itu kenapa kita mesti maintain nutrisi, itu penting sekali untuk menjaga masa otot supaya tidak turun drastis. Dan jangan lupa tetap kegiatan juga, jangan cuma karena berpuasa jadi tidak ada aktivitas, tetap aktivitas ditingkatkan, misalnya jalan kaki atau apapun ditingkatkan boleh, supaya menjaga jangan sampai ototnya mengecil. Nah, berikutnya, nah ini, apa sih yang bagus dimakan saat berbuka puasa? Ini untuk orang pada umumnya, pertama minum air putih dulu, kemudian makan makanan ringan dan manis untuk membantu menurunkan kadar gula darah, dan yang berikutnya makan yang mudah dicerna, dan makanan-makanan lain yang gampang diserap oleh tubuh. Nah, tapi untuk pasien ginjal spesifik, hati-hati. Nah, kurma ini kan sering sekali dimakan untuk berbuka puasa. Tapi hati-hati pada pasien ginjal, karena kurma mengandung kalium yang tinggi.
Takutnya kalau terlalu banyak kurma ini nanti malah mengganggu kaliumnya, nanti malah mengganggu irama jantung yang sering terjadi gawat-gawat pada pasien ginjal. Nah, apa aja sih makanan-makanan yang aman nih buat pasien ginjal berbuka puasa? Kalau buah-buahan yang manis yang aman tuh misalnya buah semangka yang paling aman. Kemudian kalau mau makan kurma pun juga jangan banyak, paling satu aja. Misalnya dikasih buah semangka, yang banyak, atau buah anggur tuh boleh untuk berbuka puasa. Kemudian, nah sahur, gimana ya caranya supaya sahur bisa kenyang lebih lama? Terutama yang makanannya harus lengkap dan seimbang. Harus ada karbohidrat, protein, lemak, dan serat. Nah, kenapa? Karbohidrat itu penting untuk menjaga supaya kita kenyang lebih lama. Protein juga penting karena protein itu membuat kita kenyang lebih lama, memperlambat laju di usus, dan juga meningkatkan masa otot kita juga. Nah, contohnya menu seperti sebelah kanan nih. Ini ada nasi merah, lalu ada daging ayam, kemudian dicampur dengan sayur wortel, ada telur, dan ada sayurnya juga ada timun. Nah, ini cukup aman untuk pasien ginjal karena kalori juga cukup rendah. Kemudian ide lain nih, misalnya pengen sahur pakai soto ayam itu juga boleh. Soto ayam, kemudian pakai telur, pakai daging ayam, pakai bihun, atau pakai nasi boleh. Tapi hati-hati kuahnya ya, jangan terlalu banyak kuahnya karena takutnya kuahnya itu banyak mengandung garam. Itu kan juga bahaya. Ketika kita buat sendiri, jangan boleh kasih garam untuk pada pasien ginjal. Ide lain, misalnya pengen makan nasi sama ikan atau ayam bakar atau dimakan juga boleh. Sayur timun, sayur kol juga boleh. Sambal jangan terlalu banyak, karena kalau sambal terlalu banyak saat sahur, takutnya malah nanti bikin mules, nanti malah jadi diare, dehidrasi, akibatnya malah puasanya nggak maksimal. Dan juga jangan terlalu banyak garam, karena kalau terlalu banyak garam nih, selain berbahaya untuk pasien ginjal, garam tuh bikin gampang haus. Kalau gampang haus, Ya, dokter, ya, ini jaringannya sepertinya kurang bagus ya. Tadi sempat keputus. biasanya oke. Sampai di mana tadi terputusnya? Ya, tadi pas ngomong apa tadi, Dok? Yang garam, Dok. Oh, garam. Yang Oke. tinggi garam. Oke, dari yang sini atau Cepat sebelumnya? haus. Yang Oh, cepat cepat haus. haus. Oke, ya. Jadi kalau untuk pengolahan makanan pada pasien ginjal, jangan terlalu banyak makan tinggi garam. Karena garam itu selain berbahaya, meningkatkan risiko hipertensi, garam juga menyebabkan dehidrasi dan cepat haus. Karena dia menarik air dari tubuh kita. Jadi kalau kasih garam itu jangan banyak supaya nggak cepat haus. Kemudian hindarin kopi, teh, dan coklat saat sahur juga. Karena sama juga tuh, dia bikin dehidrasi, bikin cepat haus, jadi takutnya nanti selama puasanya jadi nggak maksimal. Kemudian, nah ide berikutnya, ini kan kayak gado-gado ya, kita bikin gado-gado juga boleh, tapi jangan lupa nih sayurannya dipotong-potong kecil-kecil, kemudian dipanasin pakai air panas dulu, kemudian ditiriskan, direndam lagi supaya menghilangkan kaliumnya. Kemudian tambahkan tahu, tambahkan telur, nah bumbu kacang boleh, cuma jangan banyak-banyak karena tinggi lemak. Jadi supaya kita bisa lebih balance makanannya. Kemudian, nah ini contoh menu makanan untuk berpuasa. Nah, misalnya teman-teman lagi berpuasa, buka puasa pakai manis-manis dulu. Boleh nih pakai buah semangka, kan cukup seger ya, banyak airnya, kemudian juga manis. Setelah berbuka puasa, mungkin ibadah dulu, kemudian bisa langsung makan jam 7. Nah, ini contohnya nih, nasi, kemudian sayur sudah dipotong kecil-kecil yang sudah diolah supaya ada kalsium. Dan juga jangan lupa protein. Ini yang penting sekali saat berpuasa supaya kita nggak lemas dan kehilangan massa otot kita. Nah, untuk makan malam, karena kita berpuasa kan berarti makannya lebih sedikit jangka waktu dibandingkan makan biasa. Nah, cara mengakalinya adalah makan lagi sebelum tidur. Kurang lebih 2 jam sebelum tidur, mungkin jam 9 bisa makan lagi. Kalau mau makan berat 1 kali lagi boleh, atau kalau masih kenyang, bisa suplementasi atau menggunakan makanan cair, itu yang paling gampang. Nah, ada produk Nefrisol atau Nefrisol D untuk teman-teman yang sudah dialisis, itu sangat membantu sekali untuk memulihkan, menambahkan kalori saat berpuasa. Jadi nggak perlu makan berat, mungkin udah enak ya karena makan berat terlalu kenyang karena baru makan jam 7, kita bisa ganti dengan makanan cair. Nah, makanan cair ini sangat-sangat membantu sekali untuk memenuhi kalori selama berpuasa. Nah, jangan lupa sahurnya makan berat lagi supaya kenyang lebih lama. Karena makanan berat itu bikin kenyang lebih lama. Tapi kalau sahurnya mau ditambahkan lagi untuk makanan cair seperti yang Frisa tadi juga boleh. Yang penting kalori tercukupi.
Nah, kalau pertanyaannya, apakah boleh berpuasa saat pada pasien ginjal? Untuk teman-teman yang merasa kuat atau merasa sanggup, boleh berpuasa, tapi pengaturan pola makannya kita atur. Jangan sampai kekurangan gizi atau kekurangan kalori dan akhirnya memperparah fungsi ginjalnya. Ada trik-triknya mungkin seperti ini, ya aku kasih contohnya, ya tepatkan 3 kali sehari, cuma dengan jam yang kita atur. Seperti itu. Jangan lupa tidur juga harus cukup, karena kalau kita makan terlalu berat sebelum tidur, takutnya pencernaannya belum selesai, akibatnya malah jadi enak, malah jadi gangguan pencernaan ke depannya. Gitu. Kemudian mungkin itu kurang lebih dari aku sharingnya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada mau sharing atau mau diskusi bareng-bareng, boleh. Terima kasih. Untuk selanjutnya, akan ada sharing dari Kalbe, tapi sebelumnya mungkin dari Mas Ivan terlebih dahulu sebagai perwakilan dari HGM Surabaya dan juga sebagai perwakilan dari pasien yang akan sharing. Dan pastinya hal ini sudah ditunggu-tunggu nih untuk semua kalangan HGM dan juga dari komunitas IKCC yang juga pengen tahu nih seperti apa sharingnya. Silakan Mas Ivan. Ya, terima kasih Mbak Widuri. Mohon maaf nih sinyalnya juga agak gangguan nih di sini. Ya, nggak apa-apa Mas Ivan, silakan. Ya, oke. Terima kasih juga sama Dr. Angel tadi yang udah jelasin. Juga teman-teman dari HGM Jabodetabek nih, banyak yang aktif aku lihat tadi. Ya, meneruskan dari penjelasan Dr. Angel tadi memang benar. Jadi sebagai pasien ginjal, kita memang butuh itu asupan gizi. Jadi asupan gizi ini memang kadang kita nggak bisa ngatur kan. Kalau berlebih maupun kurang pasti ada masalah gitu ya. Nah, selain asupan gizi, kalau saya sebagai pasien HD, biasanya juga untuk menjalani puasa tentu diperlukan kondisi tubuh yang fit ya. Nah, untuk kondisi tubuh yang fit ini biasanya aku kalau teman-teman biasa jelasin untuk masalah trio kestabilan HD nih. Jadi trio kestabilan HD kalau ada yang pernah tahu, sebentar saya kasih sharingnya screen-nya ya. Ya, jadi biasanya kalau aku sharing mengenai trio kestabilan HD itu, di mana ada 3 faktor, yaitu ada kualitas HD, lalu ada pola makan dan minum yang dijelaskan Dr. Angel tadi, dan juga aktivitas fisik. Nah, di sini karena tadi sudah dijelaskan Dr. Angel sudah benar banget tadi. Jadi pola makan minum pasien ginjal itu harus disesuaikan dengan kondisinya. Nggak bisa asal makan atau kekurangan makan. Nah, kalau untuk dalam segi pasien HD, kualitas HD juga sangat diperlukan. Karena banyak sekali kalau aku lihat teman-teman itu HD hanya sekedar HD aja. Jadi dia cuma datang, pulang HD, pulang. Jadi nggak ada pemantauan sama sekali. Maka dari itu kualitas HD harus diperhatikan karena kenapa? 3 faktor ini sangat berpengaruh antara faktor-faktornya. Jadi contohnya ketika kualitas HD kita bagus, tentunya darah kita sesudah HD bersih kan. Jadi pola makan minum kita jadi lebih bebas nih, lebih banyak porsinya gitu. Nah, ketika kita pola makan dan minum lebih tercukupi, gizi kita sudah tercukupi, aktivitas fisik kita sehari-hari lebih mantap tuh. Untuk aktivitas sehari-hari bisa kuat. Jadi bisa bekerja atau bersosialisasi lebih rileks lah, setiap hari bisa bekerja. Nah, ketika dia juga banyak aktivitas fisik, tentunya jantungnya lebih sehat biasanya. Jadi pasien yang lebih aktif biasanya jantungnya lebih sehat. Ketika jantungnya lebih sehat, nah kualitas HD bisa ditingkatkan gitu. Jadi 3 faktor ini saling mendukung. Apabila satu yang menjadi lebih bagus, lainnya akan mengikuti. Tapi ketika semisal kualitas HD-nya asal-asalan, semisal HD-nya pulang HD darahnya masih kotor, dia nggak bisa kayak mengikuti yang Dr. Angel tadi jelaskan. Karena kenapa? Karena makan sedikit aja dia sudah mual. Jadi pasien HD yang HD-nya kurang bagus biasanya seperti itu.
dia makan dikit sudah mual. Bahkan ada beberapa teman sama sekali nggak bisa makan. Bau sedikit aja sudah mual gitu. Jadi dia udah muntah. Nah, ketika gizinya nggak tercukupi, tentunya dia nggak bisa beraktivitas sehari-hari. Apalagi kalau menjelang puasa ini, jadi dia pasti nggak akan nyaman gitu untuk menjalankan puasa. Nah, di sini kali ini aku mau menjelaskan lebih detailnya ke kualitas HD-nya. Nah, untuk kualitas HD yang biasanya aku pakai patokan, yaitu tujuannya ada dua ini. Jadi tujuannya sesudah HD sebisa mungkin ureum itu mencapai normal dan kreatinin di bawah 5. Ini biasanya patokan standarku sih. Jadi pulang HD itu langsung kita mampir ke lab, kita lab aja ureumnya gimana, kreatinnya gimana. Kalau sudah tercapai, ya sudah, berarti untuk ureumnya sudah bagus. Lalu untuk tujuan kedua, biasanya aku mencapai berat kering. Jadi kalau berat kering ini adalah berat paling rendah yang bisa kita capai tanpa ada keluhan-keluhan seperti kram, hipotensi, dan lain-lain gitu. Nah, kalau sudah mencapai dua ini, bisa dibilang kualitas HD kita cukup bagus. Nah, kalau sudah cukup bagus, tentunya nanti pola makan dan minum seperti yang dijelaskan Dr. Angel itu bisa kita jalani. Jadi usahakan jangan terlalu diet juga. Kalau terlalu diet, gizi kita habis, malah tubuh kita semakin habis nanti. Seperti dijelaskan Dr. Angel tadi, ketika kita kekurangan protein, tubuh kita sebenarnya malah memakan tubuh kita sendiri. Jadi otot-otot kita itu dibongkar, diambil proteinnya untuk dikonsumsi sendiri. Jadi kita semakin kurus. Jadi itu pentingnya gizi-gizi yang harus kita penuhi setiap hari. Terutama di bulan puasa ini kan, jadi kan kita pola makannya kita harus atur gimana caranya supaya kita tidak berlebih gizinya, tapi juga tidak kekurangan karena kita menjalani puasa kan lumayan panjang gitu ya kan. Nah, apabila kita tidak mencapai kualitas HD yang bagus, biasanya seperti ini yang terjadi. Nah, ini. Jadi apabila tidak tercapai, biasanya nih yang teman-teman alami, kalau ureumnya masih belum normal biasanya, jadi kadang-kadang masih tinggi, biasanya dia selesai HD makan sedikit atau bahkan tidak makan sama sekali, dia sudah mual. Lalu kalau ureum tinggi biasanya juga mudah haus. Lalu ureum tinggi juga bisa mempengaruhi bau dan rasa di mulut. Jadi meskipun kita pakai permen atau apapun juga, mulut itu akan berasa beda gitu. Lalu ada juga badan tidak nyaman. Jadi biasanya kalau ureum tinggi itu tidur aja nggak enak, beraktivitas nggak enak, dan juga sukar konsentrasi. Kita bekerja pun, belajar pun tidak bisa maksimal. Jadi kalau kita ureumnya kita masih tinggi, kita untuk menjalankan ibadah puasa, aku rasa cukup berat. Jadi kalau bisa untuk bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, mulai memperhatikan kualitas hadinya juga. Jadi kalau misalnya ureum masih tinggi, akan sangat berat itu jalanin puasa selama sehari itu. Lalu untuk tujuan kedua, berat kering. Nah, kalau berat kering tidak tercapai, biasanya itu tensi tinggi. Lalu kebalikannya, HB-nya menjadi rendah karena kan darahnya encer, banyak air. Lalu ada timbul bengkak-bengkak di muka, di kaki, bahkan di perut atau airnya di paru-paru, itu susah karena bisa bikin sesak. Nah, kalau kita berat kering tidak tercapai, tentunya tensi tinggi ini akan menjadi masalah kan? Karena kita mengkonsumsi obat tensi tidak bisa kita puasa kasarannya kan. Kalau kita minumnya cuma pagi sama sore atau malam, tengah-tengah itu beresiko tensi sangat tinggi banget. Bahkan beberapa teman saya tahu tensi bisa nembus 200 itu atasnya itu. Dan mereka tidak merasakan apa-apa, jadi sangat bahaya. Jadi jangan lupa apabila memang menjalankan ibadah puasa, jangan lupa memantau kondisi tubuhnya sendiri-sendiri. Salah satunya tensi, kalau bisa rutin. Nah, dari dua masalah ini, jadi kita bisa tahu bahwa kualitas HD itu sangat kita perlu fokus ya, supaya menjalankan puasa itu jadi lebih nyaman dan juga aman. Nah, lalu
Ya, Mas Ivan sepertinya jaringannya ya. Nah, melanjutkan tadi Mas Ivan yang mungkin sempat keputus ya Mas Ivan ya, tadi jaringannya, kendala jaringan, nggak apa-apa, boleh disambung Iya, kembali mungkin Mas Ivan tadi pemaparannya, iya. silakan. Saya ulang sampai berat kering tadi ya. Ya, Bentar. Ya, tadi terakhir mengenai kalau apabila kualitas HD kita tidak tercapai ya. Jadi sedikit aku ulang, kalau semisal selesai HD kita urea masih tinggi, biasanya teman-teman itu akan mengalami mual, haus, lalu ada bau dan rasa di mulut yang aneh gitu, lalu badan tidak nyaman dan juga sukar konsentrasi. Nah, ini kalau sampai terjadi di waktu kita menjalani bulan puasa, tentu akan memberatkan pasien-pasien HD yang menjalankan ibadah puasa. Nah, lalu selain ureum tadi juga masalah berat kering ya. Jadi sesudah HD, sebenarnya kita menarget supaya cairan daerah berlebih sudah keluar, tapi ternyata karena kita tidak mencari berat kering, akhirnya kita selesai HD masih ada cairan tuh di dalam tubuh. Nah, memang ada beberapa yang terlihat seperti kayak bengkak-bengkak mungkin ada yang terlihat, cuman kalau sampai masuk di dalam paru-paru atau di perut itu nggak terlihat secara fisik kadang. Jadi kita perlu pemantauan. Nah, apabila berat kering tidak tercapai, biasanya ciri-cirinya tensinya tinggi, lalu HB-nya rendah, ada bengkak-bengkak dan tentunya sesak. Nah, juga sama seperti ureum tadi, kalau apabila berat kering tidak tercapai, tentu menjalani ibadah puasa tentu menjadi susah kan, karena tensi tinggi kita nggak bisa kalau kita memaksa tidak minum obat tensi selama kita puasa, karena bisa jadi di tengah-tengah kita puasa tensi menjulang tinggi. Bahkan yang tadi aku cerita ada teman itu tensinya sampai 200, sistoliknya, diastoliknya bisa 100 lebih. Nah, kalau sampai tinggi gitu dia memaksa puasa dan tidak minum obat, tentu beresiko bisa stroke dan lain-lain kan. Jadi menambah masalah nanti masalahnya. Nah, selain itu HB rendah. Nah, karena mungkin dia kondisinya HB rendah dan memaksa puasa, takutnya nanti gizi-gizinya dia tidak terpenuhi seperti yang dijelaskan Dokter Angel tadi. Dia memaksa puasa dengan HB-nya dia tidak mencukupi untuk puasa. Sehingga nanti beresikonya kemana? Biasanya kalau HB rendah sama tensi tinggi ini arahnya ke jantung. Jadi jantung akan biasanya menjadi bengkak. Lalu selain itu ya tadi, bengkak sama sesak. Kalau bayangkan kalau kita menjalankan ibadah puasa dan kita sesak, tentu jadi repot gitu ya. Jadi sebelum menjalankan ibadah puasa sih, menurut saranku kita cek kondisi tubuh kita dulu, apakah kita memang mumpuni untuk menjalankan ibadah puasa. Biasanya untuk patokan, aku mematok 3 ini sih. Jadi usahakan sebelum menjalankan ibadah puasa, kualitas HD kita sudah benar-benar tercapai, benar-benar aman dari ureum dan berat kering, lalu HB kita sudah aman, dan juga tensi kita juga aman. Jadi supaya menjalani ibadah puasa itu tidak menjadi terlalu beban gitu loh. Jadi bukan memang kita menjalankan ibadah puasa sesuai dengan agama kita, tapi kan kalau kita memaksakan diri kan jadi masalah juga akhirnya kan. Jadi saranku sih patokan 3 patokan ini kita pastikan aman dulu. Nah, sekian tentang trio kestabilanku. Semoga bisa membantu. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menaikkan ibadah puasa. Kembali ke Mbak Widuri. Baik, terima kasih Mas Ivan. Wah, sharingnya sangat bermanfaat sekali ya. Pastinya di sini yang HD ataupun yang berpuasa juga para pasien jadi termotivasi juga bahwa tetap harus memperhatikan kondisi tubuh seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab untuk ketiga narasumber dengan dokter dan juga Mbak Airin dan juga Mas Ivan. Ini sudah ada 2 orang yang raise hand. Baik, sebentar. Yang pertama Pak Andrew ya. Pak Andrew boleh dibuka mic-nya? Ya, boleh dibuka kameranya, disebutkan nama, sudah berapa lama HD, dan HD di mana Pak? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya Andre, HD di Dr. Sutomo. Alhamdulillah saya HD sudah 15 tahun. Silahkan Pak Andre, pertanyaannya. Makanya saya mau tanya sama Ko Ivan. Ko Ivan, aku ini HD, aku ini bikin trio kestabilan HD itu yang jadi masalah itu tensi, Ko Ivan. Kenapa tensi saya kok sekarang hipotensi? Tahun dulu saya awalnya hipertensi, sekarang jadi hipotensi. Jadi saya itu tidak bisa mencapai target KT/V-nya itu enggak bisa. Gimana caranya supaya kita bisa capai target KT/V itu? Saya tensi saya rendah. Tadi aja awalnya 100/70 awal HD. Ini posisi HD. Ya, itu saja pertanyaannya, Ya, gitu Pak Andre. Apa? Ya, baik. Gimana caranya kita untuk menaikkan tensi seperti semula? Kalau saya hipotensi. Itu aja. Jadi tidak tercapai keseimbangan hati itu. Ya, baik. Sudah ditangkap pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab, Mas Ivan. Silahkan. Ya, salam buat Mas Andre. Biasanya Ya. langsung WA sih. Oke. Kalau nggak salah ingat kan kasusnya kan kemarin sudah dijelaskan sama Dokter Aditya masalah PTH ya dia ya. Nah, iya. Nah, Iya, betul. jadi ceritanya ini PTH. Mas Andre ini sudah menjalani HD cukup lama, 15 tahun. Dan PTH-nya terindikasi memang tinggi. Jadi ketika PTH-nya tinggi itu di pembuluh-pembuluh darahnya itu banyak kalsifikasi. Jadi banyak yang menyempit dan beberapa mungkin sudah buntu gitu ya. Jadi sirkulasi Iya. darahnya nggak selancar manusia sehat. Nah, karena Iya. itu efeknya kenapa? Efeknya nanti arahnya ke tekanan darah itu tadi, jadi nggak bisa normal gitu. Nah, kalau solusi tentunya ya kita mesti kontrol ke dokter karena itu sudah masuk ke pembuluh darah di mana-mana itu. Kalau aku sarankan sih konsul ke dokter. Dokternya dokter ginjal, dokter jantung atau gimana? Kalau saya sarankan, pertama kita pilih dokter ginjal. Jadi memang kita harus ke dokter jantung atau pembuluh darah. Cuman saranku cari dokter jantung atau pembuluh darah sesuai rekomendasi dari dokter ginjalnya. Jadi supaya mereka bisa bekerja sama. Kalau kita memilih dokter jantung sendiri, dokter pembuluh darah sendiri, nanti mereka nggak bisa kerjasama, kita yang bingung. Gitu. Tapi intinya pembuluh darahnya banyak yang kaku gitu ya, Bu Ivan? Karena PTH tadi ya? Ya, jadi konsul ke dokter dulu ya, Pak Andre ya. Iya, iya. Ke KGH-nya, baru ke dokter yang tadi sudah disebutkan. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya Pak Andre ya? Iya, iya, sudah. Ya, terima kasih juga Pak Ivan. Ini soalnya masih banyak yang bertanya, biar kita kasih kesempatan juga buat yang lain ya. Oke, baik. Untuk yang kedua Pak Hartono, boleh langsung dibuka kameranya Pak, disebutkan sudah berapa lama HD dan HD di mana Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Saya Pak Hartono, HD sudah hampir 5 tahun. 5 tahun di Rumah Sakit Hermina Jogja. Alhamdulillah saya bisa bertemu Ko Ivan. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Tadi yang dari dokter tadi terkait dengan makanan. Ada beberapa pasien HD yang menghindari daging, takut karena kalau fosfornya tinggi. Nah, itu bagaimana manajemennya. Kemudian tadi terkait dengan kurma, apakah kami yang berpuasa tadi dibatasi 1 ya, bisakah lebih atau bagaimana? Itu yang kedua. Yang ketiga ini terkait dengan Ko Ivan. Kemarin beberapa hari yang lalu saya WA beliau, saya kirimkan toraknya, beliau menyampaikan bersih, bagus. Jadi ada masalah terkait dengan HB. HB saya awal Maret kemarin itu 99,5. Tetapi kemarin ketika diperiksa tiba-tiba 7,5. Diperiksa ulang tetap menjadi 7,4. Sehingga saya perlu transfusi. Kemarin ditransfusi 2 kantong. Itu yang terkait dengan HB.
kemudian masih dengan Prof. Ivan. Pak, mungkin Ya. boleh 3 pertanyaan terlebih dahulu, Pak, biar nanti Boleh, yang lainnya Pak. kebagian ya, Pak ya. Oke, Ya, baik. baik. Yang terakhir, masih tambah 1 kelihatannya, baru 2. Satu sudah 3. Sudah 3 tadi, Pak. Dari kurma sama HB-nya ya. Terima kasih. Ya, baik Pak Hartono. Silakan Kak Ivan. Dulu mungkin nanti boleh ditambahkan Dokter Angela. Silakan. Iya. Mbak Widuri bisa diulang pertanyaannya tadi? Skip Tadi soalnya. daging. Ya, daging tadi pertanyaannya ya Pak Hartono ya. Halo Ya, Pak. ya. Ya, daging dan Ya. kurma tadi pertanyaannya kalau untuk pasien yang sudah HD itu berapa banyak boleh dikonsumsi, pengaruh nggak gitu. Terus tadi HB-nya Oke. juga 9,5 turun jadi 7,5 terus turun jadi 7,4. Gitu ya Pak? Ya. Oke, iya. Untuk daging sama kurma, untuk kadar gizinya bisa tanya sama Dokter Angel tuh, jagonya tuh. Kalau HB, kalau menurutku harus observasi. Kita nggak bisa cuma ngelihat HB aja. Karena pengalamanku HB itu ada banyak bahan-bahannya dan faktor-faktornya. Jadi kalau biasanya aku sharing itu kan tentang 5 pondasi itu. Ada tentang dosis EPO, lalu kadar besi dalam darah, lalu ada infeksi atau apa, ada pendarahan harus dicek. Lalu kita juga perlu lab TIBC sama ferritin dan lain-lain. Jadi kita perlu observasi, nggak bisa langsung kesimpulan ada apa kok bisa habis HB-nya. Gitu. Ya. Kalau untuk daging dan kurma, Ya. mungkin Silakan Dokter Angel. Boleh dibantu. Halo, ya, oke. Jadi kalau kurma itu kan memang mengandung cukup tinggi kalium ya. Jadi buat teman-teman yang memang kaliumnya tinggi sih, aku nggak saranin makan kurma. Cuma kan kurma itu kayak buah untuk orang berbuka ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya mau 1 masih oke, tapi benar-benar pantau kadar kaliumnya. Atau kalau bisa triknya jangan tiap hari, misalnya hari ini kurma, besok jangan kurma, besok lagi kurma. Jadi kita selingin sehari sekali supaya kita nggak akumulasi kalium terlalu berlebihan. Itu trik yang pertama. Nah, untuk daging, untuk meningkatkan HB tadi ya, kalau nggak salah pertanyaannya ya. Nah, sebetulnya kan anemia pada pasien ginjal itu kan bukan semerta-merta karena kekurangan besi atau kekurangan makan daging, karena memang fungsi ginjalnya bermasalah, sehingga eritropoietin itu tidak terbentuk, sehingga pembentukan darahnya pun bermasalah. Jadi dengan makan daging pun juga sebetulnya sih kurang efektif untuk membantu anemianya. Makanya memang mesti suntik EPO tuh untuk bantu pembentukan darahnya. Jadi kalau memang makan daging boleh, cuma jangan sering-sering. Ya. Dokter Angel. Hilang suaranya ya? Iya, hilang dok. Tadi dok, makan daging nggak boleh sering-sering. Dah, langsung mati dok. Tes, coba. Udah ada? Sudah. Oke. Nah, iya. Jadi kan tadi kan pikirnya makan daging untuk meningkatkan HB. Cuma kan sebetulnya yang bermasalah kan karena fungsi ginjalnya untuk membentukkan eritropoietin. Jadi kalau kita makan daging pun itu tidak efektif juga untuk meningkatkan HB-nya. Justru kita mesti tambahkan suntikan EPO untuk membantu merangsang pembentukan darah merahnya. Nah, kalau tujuan makan dagingnya untuk meningkatkan HB, aku sih nggak sarankan karena memang tidak efektif. Tapi kalau memang pengen makan daging, bolehlah seminggu sekali ataupun 2 kali. Tapi dipilih daging yang tidak berlemak. Kemudian pengolahannya pun juga jangan digoreng, jangan banyak santan supaya nggak menambah lemak. Karena resiko tadi sudah Ko Ivan bilang, kan pembuluh darahnya pun udah kaku-kaku nih. Kalau pembuluh darahnya kaku, kita tambahin lemak banyak, akibatnya resikonya nanti malah resiko stroke, resiko jantung juga meningkat. Jadi jangan sampai kita mengganggu pembuluh darah. Ya. Masalah kendala jaringan lagi ya, tapi saya rasa sudah cukup jelas ya. Pak Hartono? Ya dok, Oke, tadi putus terima lagi dok. kasih. Ya. Ya, tapi sudah jelas ya Pak. Jadi kalaupun Sudah makan jelas. daging, intinya jangan yang berlemak ya Pak Hartono ya, dan juga diatur. Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Hartono. Selanjutnya Pak Eko boleh dibuka kameranya, disebutkan sudah berapa lama HD dan juga pertanyaannya silahkan. Oke, makasih. Nama Eko Agustiar, 5 tahun HD. Mau tanya sama Mas Ivan nih, masalah berat kering. Kemarin itu kan HD di 72 itu
saya ini udah tobat-tobat gitu karena kan ngalamin kram segala macam gitu. Nah, akhirnya saya coba lagi masuk ke 69, mencoba lagi ke 60, dapat di 69. Ternyata di 69 ini masih enteng aja badan gitu loh, enak banget gitu. 69 udah enteng. Terus yang ini buat Mas Ivan. Terus yang buat Nevrisol, Mbak siapa Mbak namanya? Pertanyaannya boleh nanti saya bantu jawab ya, Kong. Soalnya Mbak Erin. Itu setelah saya coba hadiah-hadiah dari Nevrisol dan saya minum, emang ada perubahan kok, cakep gitu loh, dari tulang, dari segala macam yang saya minum di Nevrisol itu, alhamdulillah puji Tuhan bagus. Jadi itu aja buat Mas Ivan sama Nevrisolnya gitu. Baik, silakan Mas Ivan langsung dijawab saja. Ya, terima kasih Pak Eko atau Engkong. Ya, jadi gini, masalah berat kering memang kita nggak bisa pastikan. Jadi bahkan kalau menurutku dokter pun tidak bisa memastikan berat kering kita berapa. Karena tidak ada rumus atau cara yang bisa memastikan berat kering pasien gagal ginjal. Jadi tadi kasusnya kan ketika 72 sudah kram, tapi anehnya dibuat 69 kok nggak kram. Jadi bisa jadi karena kramnya itu karena penarikannya terlalu banyak atau terlalu cepat. Jadi waktu HD itu nariknya terlalu banyak tuh. Atau per jamnya terlalu cepat nariknya cairan. Bisa juga kram itu disebabkan elektrolit. Nah, paling sering itu karena elektrolit. Jadi tadi kalau Dokter Angel jelaskan, kalsium pasien HD rata-rata itu rendah. Jadi ketika kalsiumnya rendah, lalu kita HD menggunakan dialisat kalsium rendah, resiko untuk kram sangat tinggi. Apalagi kalau pasiennya juga natriumnya juga rendah. Jadi elektrolit ini kadang bikin kita bingung. Kalau kita tidak amankan, kita bisa jadi kram ataupun drop, walaupun berat kering belum tercapai. Itu yang jadi susahnya di sana. Jadi kalau saranku sih, pantau dulu elektrolit darahnya pakai lab. Kalau sudah aman, ya kita coba aja. Nanti beratnya gimana cocoknya. Yang penting kita selalu berusaha, karena berat kering itu tidak selalu sama tiap kita HD. Jadi bisa jadi hari ini kita 69, minggu depan kita 69 nggak bisa, mungkin 69,5. Tapi 2 minggu lagi kita bisa 68,5. Karena kita mungkin di hari atau apa kita langsung drop, turun. Jadi jangan mematok satu berat kering dalam tempo yang terlalu lama, itu malah aneh malahan menurutku. Gitu, Kong. Ya, baik. Sudah menjawab ya, Kong ya? Ya, tadi untuk Nevrisol mungkin saya bantu wakilkan. Jadi intinya Nevrisol ini sebagai makanan tambahan ya, Kong ya. Jadi kalau misalnya di hari itu mungkin makanan asupan oralnya sudah bagus, berarti Nevrisol ini sebagai tambahan di jam snack. Jadi biasanya kita kan 3 kali makan ya, di antara jam makan itu ada jam snack. Nah, tinggal cairannya itu disesuaikan dengan kebutuhan cairan masing-masing yang diperbolehkan seperti itu. Nah, kalau memang sama sekali tidak bisa makan yang oral tadi karena mungkin tadi ureumnya tinggi ya, jadinya mual dan yang lainnya, nah si Nevrisol ini boleh digunakan sebagai pengganti, full juga boleh. Intinya 8 kali seperti itu, tapi memang dianjurkan kalau masih bisa makanan oral lainnya juga tetap masih konsumsi makanan oral lainnya. Begitu ya, Kong ya. Oke. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada Bapak atau Ibu Pandu Rohmanu. Boleh dibuka kameranya, Pak atau Ibu? Ya, silakan disebutkan berapa lama HD-nya dan juga pertanyaannya, silakan. Permisi Mbak, saya ini sebagai yang dampingi pasien HD. Ini kan pasien HD-nya kan, nah ini kan nenek saya nih yang ikut HD nih. Pertanyaan saya tuh, kalau untuk nenek saya ini yang kreatin 5 itu, yang stadium 5 itu kira makanan khususnya apa aja ya Mbak? Soalnya saya harus hati-hati gitu Mbak dalam memberi makanan ke nenek saya gitu. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Ivan boleh dibantu dan juga nanti Dokter Angela ya, Dok. Ya, untuk Mas Pandu, untuk neneknya sudah gagal ginjal stage 5 ya berarti ya. Menjalani HD atau CAPD?
Mas Pandu? Ya, boleh dibuka mic-nya, Mas Pandu. Boleh dibuka mic-nya, Mas Pandu, silakan. Ya. Ya baik. Jadi itu masih menjalani HD selama Oh, oke. seminggu 2 kali, Selasa sama Jumat. Seperti itu. Ya, jadi oke. Jadi menjalani HD ya. Sudah berapa lama? 2 tahun? Ini 6 bulan. Oh, 6 bulan. Oke, jadi kalau sudah menjalani HD, tentunya konsumsi makanannya beda sama waktu sebelum HD ya. Jadi jangan lupa itu harus konsul ke dokternya. Lapor ke dokter ginjalnya, Pak, asupan gizi per harinya gimana. Lalu untuk penjelasan menunya tiap hari bisa tanya dokter Angel langsung aja. Ya, baik. Dokter Angela, apakah masih bergabung? Mbak Oni. Ya, sebentar. Ya. Silakan, Dok. Ya, Dok. Iya, aku pindah laptop tadi. Soal laptopnya Siap, gitu nggak sinyalnya apa-apa, jelek. Dok. Iya. Silakan, Jadi Dok, gini tadi. Mas Pandu, kalau misalnya pasien HD itu memang kita masih hitung presisi nih untuk kebutuhan karbonya berapa, proteinnya berapa, tergantung dari usia, berat badannya, dan lain-lain, supaya nggak berlebihan ataupun kekurangan. Tapi kalau untuk udah HD, kita nggak terlalu khawatir proteinnya banyak gitu, karena pasien HD itu kan butuh protein lebih karena akan terbuang nih di HD juga gitu. Jadi yang penting kalau secara garis besar ya, untuk pola makan, satu piring itu harus ada nasi nih atau karbohidratnya, atau kalau mau makan nasi boleh diganti yang lain misalnya, tapi yang paling aman nasi karena kalau kita ganti kentang atau ubi atau singkong tuh cukup tinggi kalium. Jadi kalau mau pakai kentang atau ubi atau singkong harus potong kecil-kecil dulu, terus habis itu direndam, direbus pakai air panas, habis itu ditiriskan airnya, habis itu rendam lagi pakai air dingin, habis itu baru dimasak. Jadi memang betul-betul harus pengolahannya supaya kaliumnya dikeluarin. Begitupun dengan sayur. Jadi kalau mau ngolah sayur juga sama. Potong kecil-kecil dulu, terus direndam di dalam air yang banyak, terus kemudian dimasak, kemudian ditiriskan airnya, kemudian direndam air dingin lagi, ditiriskan lagi, baru kita masak sayurnya. Nah, kemudian lengkap satu piring. Isinya ada nasi, ada sayurnya juga, ada proteinnya terutama. Boleh telur, boleh ayam, boleh ikan. Daging pun boleh, cuman jangan terlalu banyak. Seminggu 2 kali 3 kali. Seminggu 2 kali 3 kali aja. Mau tahu tempe boleh, cuman utamakan ayam, telur, ikan dibandingkan tahu tempe. Jadi jangan lupa pasien HD harus tinggi protein supaya nggak jadi lemes atau terjadi pembongkaran otot. Begitu Mas Pandu. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Ya, mungkin sudah cukup jelas ya Mas Pandu ya jawabannya ya. Baik, kita jelas, terima kasih banyak. ya baik, tetap semangat ya Mas Pandu ya mendampingi untuk neneknya ya. Kita lanjut ke Ibu Ermawani. Bu Erma, silakan Bu. Di mic-nya dibuka dulu. Ya, saya pasien HD dari Curug Lejang Lebong. Sudah Mau berapa lama tanya, HD-nya Bu? Sudah 12 tahun. Ya, silakan Bu. Apa kalau kita berpuasa pengaruh enggak sama si Minonya? Gimana? Dan yang kedua, selagi HD gimana tipnya? Selagi HD tensi saya sering rendah turun. Itu saja, terima kasih. Ya, baik. Mungkin boleh dibantu Mas Ivan dulu nih, Mas Ivan. Dari pengalamannya. Ya, Mas Ivan kayaknya keputus lagi ya. Ya, mungkin boleh dibantu dari Dokter Angela dulu, Dok. Tadi pertanyaan terkait tensinya dulu, Dok. Mungkin, Dok. Halo, tadi pertanyaannya mengenai si Mino ya? Iya, si Minonya sama tadi tensinya juga, Dok. Sebetulnya kalau lagi berpuasa itu kan yang penting kita menjaga supaya kalorinya saat berpuasa ataupun saat tidak berpuasa sama nih. Cuma pengakalan makanannya aja. Nah, kalau pengakalan waktu makannya oke, pemenuhan cairannya oke, harusnya tidak berdampak pada si minonya atau tensinya. Karena takutnya Ya. Dokter Angel.
Hilang ya? Iya, Dok. Gimana ya? Nggak apa-apa, Dok. Ini sudah cukup baik, Dok. Oke. Oke, ya. Jadi kan betulnya kalau misalnya pengaturan pola makan itu tidak terlalu berpengaruh pada si Mino juga. Jadi tapi yang penting adalah kalau berpuasa itu cairannya tercukupi. Nah, kalau cairan tercukupi, tensinya baik, harusnya si Minonya pun tidak akan terganggu. Nah, takutnya kalau berpuasa itu kan bikin kita kurang cairan dan dehidrasi, akibatnya hipotensi juga bisa. Takutnya itu yang akan pengaruhi tensi dan si Minonya. Tapi kalau tercukupi harusnya tidak terlalu berpengaruh. Ya, baik. Mungkin mau ditambahkan dari Mas Ivan, silakan Mas Ivan. Sebentar Mbak Widuri, Oh, baik. Bu Erna tadi sudah cukup jelaskan? gangguan sinyal lagi nih. Oh iya, nggak Putus-putus. apa-apa. Siap. Bu Erna tadi Iya, sudah skip dulu aja jelas- bentar. Ya, Lagi dulu. baik. Ya. Bu Erna sudah jelaskan tadi yang dijelaskan oleh Dr. Angela? Bu Erna. Jelas ya, Bu ya? Bu Erna sudah jelas? Untuk yang kedua tadi Bu, untuk mengatasi tensi kalau selagi HD sering turun. Ya, mungkin Dr. Angela boleh bantu pada saat HD tensinya selalu turun, Dok. Mungkin Turun. apa yang bisa Macam berjalan. Ya. Oh ya, oke. Ini mungkin mirip kasusnya sama tadi ya, yang Mas Andre yang pertama ya. Tadi kan penjelasannya Mas Ivan, kalau Ivan juga ada gangguan tuh Bu di pembuluh darahnya. Jadi memang kalau penarikannya terlalu cepat atau ibunya kurang elektrolit pun juga bisa mengganggu tensi. Jadi kalau misalnya lagi HD memang penting untuk kita monitor nih elektrolitnya, monitor tensinya, sama konsul ke dokter penyakit dalamnya. Kira-kira ada nggak caranya, tips-tipsnya supaya ketika HD tensinya nggak terlalu drop jauh dan tetap maksimal gitu untuk HD-nya. Gitu. Tetap pantau kandungan elektrolit juga. Gitu ya, Bu Erna ya? Ya, Bu, sudah cukup jelas ya, Bu. Baik, terima kasih Bu Erna. Selanjutnya ada Pak Siswadi ya. Pak Siswadi. Ya, boleh di-unmute dulu Pak, disebutkan sudah berapa lama hadir. Mungkin pertanyaannya boleh paling maksimal 2 ya Pak ya, supaya yang lain juga ada kesempatan. Silakan Pak. Ya, oke. Terima kasih Bu. Saya HD sudah 4 tahun. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada cara lain, saya ambil contoh fosfor tinggi. Selama ini kan seringkali kita tahu bahwa kalau fosfor tinggi itu cara menurunkannya harus pakai binder, pakai minum obat-obatan kimiawi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada cara lain menurunkan fosfor itu yang tanpa pakai obat-obatan? Sementara itu dulu Bu, terima kasih. Baik, mungkin boleh langsung dijawab Dr. Angela, silakan Dok. Halo, selamat siang Pak. Jadi gini, kadang-kadang itu kalau kita mau turun dengan cepat, kalau kondisinya itu urgent atau butuh tindakan cepat, mau nggak mau kita kasih obat-obatan nih untuk menurunkan dengan cepat. Nah, tapi kita mencegah jangan sampai dia naiknya terlalu cepat lagi. Nah, kalau dari makanan, memang kita bisa kontrol jangan sampai terlalu cepat. Tapi memang kalau misalnya udah tinggi banget nih, kita mau turunnya cepat, nggak efektif kalau misalnya kita cuma dari kontrol dari makanan aja. Jadi memang caranya pertama obat-obatan, kita kasih fosfat binder kan dengan kalsium biasanya, karena itu sinergis Pak. Jadi biasanya kalau pasien ginjal itu kan kekurangan kalsium, tapi berlebihan fosfat. Kita kasih kalsium untuk fosfat binder dan meningkatkan kalsiumnya, ya, supaya sinergis kerjanya. Atau ada dengan HD juga bisa menurunkan fosfor juga. Nah, tapi kalau dari makanan kita kontrol supaya jangan terlalu berlebihan juga. Jadi supaya nggak naiknya terlalu cepat. Paling kita hindari makanan yang mengandung tinggi fosfor, terutama makanan kemasan dan soda-soda sama minuman-minuman kemasan. Itu yang perlu dihindari. Gitu, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Jelas ya Pak. Baik Pak Siswadi. Untuk selanjutnya Ibu Desi. Bu Desi, boleh di-unmute dulu Bu. Halo, selamat siang. Yang boleh dibuka kameranya Bu, kalau memang. Ini maaf sinyalnya agak naik turun, mungkin saya kurang kuat. Ya, nggak apa-apa Bu. Jadi ya, saya pendamping dari bapak saya yang sudah HD sekitar kurang lebih 14 bulan, usia 71 tahun. Jadi
beberapa bulan belakangan ini alhamdulillah HB-nya ini cukup bagus di kisaran angka 9 sampai dengan 10, gitu ya. Akan tetapi kreatininnya itu masih tinggi. Ada di sekitaran sampai kemarin terakhir tuh 10 gitu. Nah, saya mau tanya dokter, tipsnya apa supaya kreatinin itu bisa turun, karena dengan HB yang cukup stabil, sempat dokter menawarkan Bapak kalau bisa kreatininnya di bawah 5, Bapak bisa 1 minggu sekali untuk HD-nya. Tapi ini sudah beberapa bulan ini memang ternyata beberapa kali hasil lab malah ada di angkanya tinggi terus gitu kreatininnya. Itu pertama. Terus yang kedua, tahun ini mencoba untuk berpuasa, alhamdulillah bisa gitu. Nah, asupan makanan yang biasanya tidak di bulan puasa itu yang saya kasih itu, kalau pagi itu setengah gelas susu Neprisol sama telur setengah mateng, itu untuk pagi hari sekali gitu. Nah, itu saya terapkan juga untuk di bulan puasa ini. Kira-kira cukupkah dengan asupan itu, belum lagi nanti ditambah dengan makanan gitu ya, hanya untuk penambahnya aja gitu. Asupannya kira-kira apa lagi ya dok, itu supaya tidak ada kandungan yang kurang gitu. Itu aja, terima kasih. Ya, baik. Silakan Dokter Angela. Oke, aku jawab pertanyaan kedua dulu ya. Jadi bapaknya 71 tahun ya Bu umurnya. Kira-kira berapa kilogram berat badannya? Karena kita mesti hitung kurang lebih per orang, karena beda-beda nih, tergantung berat badannya, kemudian tergantung usia dan lain-lainnya. Bu, boleh dibantu jawab Bu Desi? Sekitaran 53 sampai 54. Oke, 53, 54. Oke, jadi biasanya tuh kurang lebih ya, kita butuh makan kalau 3 kali sehari itu kurang lebih 1 porsinya itu ada sekitar nasi kurang lebih 7 sampai 8 sendok misalnya. Terus ada ayam misalnya dada atau paha 1 plus telur 1 atau tahu tempe. Terus sayur juga. Nah, itu pasti 3 kali makan. Kurang lebih kayak gitu, baru kurang lebih tercukupin untuk minimal kebutuhan sehari. Nah, kalau itu udah tercukupin, mau ditambahkan lagi Neprisol boleh, karena bisa menambahkan proteinnya, supaya ketika pembentukan ototnya pun juga maksimal, dan ketika HD pun juga yang terbuang tidak terlalu banyak. Itu untuk kecukupan kalorinya Bapak. Nah, kalau lagi bulan puasa, kalau misalnya mau buka puasa nih, misalnya nih buka puasa dulu, misalnya makan buah yang manis, habis itu boleh langsung makan berat 1 porsi tadi. Lalu nanti malam kalau misalnya bisa makan 1 kali lagi, makan 1 kali lagi. Tapi kalau terlalu enak, minum Neprisol satu bungkus aja, jangan setengah, karena kurang kalau setengah. Tambah telur boleh untuk malam hari. Nah, pas sahur 1 porsi lagi makannya. Itu kurang lebih akan tercukupin untuk Bapak di 53 kilo kurang lebih, Bu. Kemudian tadi pertanyaan yang pertama, maaf Bu, tadi gimana? Sorry. Kreatinin. Yang Kreatininnya dok. Kreatinin dok. Iya, jadi HB-nya cukup stabil di 9 sampai 10 gitu, tapi kreatinin ini kok masih tinggi terus, padahal dokter sempat bilang kalau Bapak bisa kreatininnya di bawah 5, kita bisa HD seminggu sekali gitu. Oke, nah kalau untuk kreatinin itu kan faktornya banyak, nggak cuma karena fungsi ginjalnya, tapi karena Bapak juga udah 70 tahun, ada usia juga, jadi untuk pulihnya itu pun juga mungkin agak lebih lama dibandingin orang yang lebih muda usianya. Itu mungkin mesti konsul ke dokter penyakit dalamnya, gimana cara memaksimalkan supaya kreatininnya bisa turun agak lebih stabil gitu. Tapi untuk pola makan bisa dijaga seperti tadi aku sarankan. Atau kalau mau lebih spesifik lagi bisa konsul Bu ke dokter gizi, mungkin di daerah sekitar tempat Ibu tinggal juga ada untuk dibuatkan menu yang spesifik untuk Bapak, khusus untuk membantu supaya lebih bagus kondisinya. Atau mungkin Ko Irfan ada pengalaman nih, atau mungkin mau tambahan dari Ibu Desi tadi? Ya, silakan Ko Irfan. Ya, kalau pengalamanku untuk kreatinin kalau sudah HD hampir kita nggak perlu cek sih, karena apa sih? Kalau sudah stage 5 itu sudah bisa dianggap ginjal 0% gitu dah, di bawah 15%, rendah banget. Jadi kita meskipun kita diem aja, kan kreatinin aslinya kan sampah pemecahan otot. Jadi setiap kali kita pakai otot itu kreatinin naik. Jadi meskipun kita diem tidur, jantung kita berdetak itu pun kreatinin naik itu. Jadi repotnya di sana. Jadi kalau mau target kreatinin di bawah 5 sebelum HD kayaknya susah, karena kan kita masih kasarannya kita masih bernapas,
jantung masih berdetak, kita bergerak, itu kreatinin naik. Jadi kalau untuk memundurkan HD memang standarnya kreatinin pre-HD di bawah 5. Tapi kalau sudah memang nggak bisa ya jangan terlalu maksa gitu. Ya, baik. Sudah menjawab ya Bu Desi Ya. ya. Baik, terima kasih Ko Ivan, terima kasih Dokter Angel. Ini masih ada satu lagi penanya, Ibu Yohana. Boleh di-unmute Bu, disebutkan sudah berapa lama HD-nya Bu Yohana, silakan. Saya HD sudah 3 bulan ini. Tapi sampai sekarang itu saya mual terus tidak mau makan. Cuma itu. Itu saja Bu Yohana? Iya. Baik, mungkin boleh dibantu jawab Dokter Angel, nanti ditambahkan dari Ko Ivan nih, berdasarkan pengalaman. Silakan Dok. Halo, selamat siang Bu. Iya, memang salah satu gejalanya kalau ureumnya tinggi itu biasanya memang sangat mual sekali sampai selera makan berkurang. Nah, itu memang salah satu resiko untuk pasien ginjal itu mengalami gangguan gizi. Nah, makanya kalau misalnya memang sulit makan, biasanya HD itu akan membantu untuk menurunkan ureum sehingga bisa makan bertahap. Cuman tips dari saya, kalau memang biasanya makan padat itu sulit, lebih mudah minum yang cair. Karena kalau makan yang bentuknya cair itu tinggal ditelan aja, kita nggak perlu ngunyah lagi. Jadi selera makan pun juga lebih bisa diatasi dengan makan makanan yang cair. Misalnya mengkonsumsi Nafisol juga boleh, Bu. Kalau misalnya tinggal diminum aja, jadi Ibu nggak perlu ngunyah, nggak perlu butuh waktu lama untuk makan. Jadi tipsnya supaya gizi tercukupi, sementara mungkin bisa tambahkan yang asupan makanan yang cair. Tapi sesuaikan juga dengan batasan cairan dari dokter penyakit dalam ya Bu ya, jangan sampai berlebihan juga untuk cairannya. Mungkin Ko Ivan ada pengalaman pribadi. Ya. Ya memang biasanya kalau pasien baru-baru kendala utamanya memang mual. Jadi karena ya benar seperti dokter bilang, Ya. Jadi setelah saya HD itu targetnya yang tadi aku bilang kan ureum harus normal. Dan itu memang susah kalau untuk pasien HD awal-awal gitu. Nah, untuk membantu, memang tiap kali kita makan protein, ureum pasti naik dan pasti akan menjadi lebih mual. Sedikit tips sih, biasanya kalau teman-teman awal kita pakai asam amino esensial. Jadi kalau dari kalbe itu kita ada nosid, jadi itu bisa pakai itu. Jadi gampangannya itu nosid itu dia menambah protein tapi nggak naikin ureum, gampangannya seperti itu. Jadi supaya protein tercukupi, tapi ureumnya nggak naik dan nggak mual gitu. Sembari ureum diturunin lewat HD. Itu Mbak Widuri. Baik, terima kasih. Nah, ini ada penanya 2 lagi, tapi ini boleh ya Bu Chelsea dan Bu Stella, 1 pertanyaan saja ya Bu, karena keterbatasan waktu kita. Baik, sebentar ya. Ya, Bu Chelsea, boleh dibuka mic-nya, 1 pertanyaan saja Bu, silakan. Ya, selamat Singkat ya, pagi. Bu. Pagi, Ya, silakan selamat Bu. pagi Dokter Angela, Ko Ivan. Selamat pagi. Mohon izin bertanya ya, Dokter Ya. sama Ko Ivan juga. Singkat ya Bu ya. Ya, apakah ada syarat khusus untuk pasien HD yang boleh berpuasa 1 bulan penuh? Karena alhamdulillah kalau saya sih dari awal saya HD sampai sekarang, saya kan udah 7 tahun HD ya, itu saya puasa. Cuman ada beberapa teman yang sepertinya mereka agak ketakutan gitu loh, katanya takut HB-nya nanti turun. Nah, apakah ada syarat khusus? Apakah HB-nya mungkin harus di atas 10 baru boleh puasa atau bagaimana gitu? Ya, baik. Dokter Terima kasih. Angela silakan. Ya. Terima kasih Bu Chelsea. Ya, selamat siang. Kalau menurut saya yang penting kondisi stabil. Kondisi stabil itu maksudnya dia bisa aktivitas, dia bisa tensinya juga stabil, tensinya nggak naik turun, kemudian HB-nya pun juga stabil, terkontrol, nggak naik turun juga, itu bisa saya rasa sebagai berpuasa. Tapi kalau misalnya memang tensi masih naik turun yang butuh obat tensi jangka panjang dan butuh obat tensi yang teratur, kemudian HB juga masih naik turun, gejalanya masih cukup berat, mual muntah segala macam, misalkan tidak berpuasa takutnya makin memperberat kondisinya tersebut gitu. Ya, Ko Ivan mungkin mau ditambahkan sedikit singkat kok? Ya sama sih, sama seperti Dokter Angel udah oke kok. Oke, baik. Ya. Ya, selanjutnya Ibu Stella, boleh singkat ya, Bu? Silakan Bu Stella.
Ya, terima kasih. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Bapak Ibu. Maaf bergabung. Tadi saya nggak dengar penjelasan sebelumnya, tapi ini ada yang saya ingin tanyakan. Suami saya udah HD 5 tahun. Awal-awal HD tahun pertama dan kedua, tensinya kalau udah mau akhir-akhir suka naik. Tapi tahun ini, 4 bulan terakhir ini, tensinya malah kalau udah mau akhir HD, nurun, suka drop. Yang ingin saya tanyakan, waktu pertama-tama kata perawat-perawat, tidak boleh makan Bu, lagi HD. Ya saya stopin HD, stopin makan. Tapi selanjutnya stopin makan tetap aja tensinya drop terus. Yang ingin saya tanyakan, solusinya gimana Dok? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ya, Dokter Angela mungkin nanti ditambahkan Ko Ivan, silakan. Iya, ini mungkin mirip yang tadi beberapa juga ada Bu yang mengalami kayak begini juga. Jadi kayak gangguan pembuluh darahnya juga, kemudian lain-lain gangguan alkohol juga bisa mempengaruhi tekanan darah juga gitu. Jadi memang kalau misalnya hipotensi saat HD itu bisa macam-macam pengaruhnya. Jadi cara-cara mengakalinya adalah mungkin tarikannya atau apa atau itunya diatur tuh nanti itu tergantung dokter penyakit dalamnya untuk menarikan HD-nya. Tapi kalau untuk makan saat HD ataupun sebelum HD atau buat atau tidak, tergantung kondisi pasien. Kalau kondisi pasiennya misalnya tiba-tiba mual, tiba-tiba apa ditunda. Tapi kalau kondisi stabil atau baik-baik aja, boleh makan. Ya, mungkin ditambahkan dari Ko Ivan, silakan. Ya, pertama aku mau tanya tensinya sehari-hari berapa ya? Bu Stella. Bu Stella. Tensinya kalau hari-hari biasa sih kok 135, 125. Kalau HD malah saya nggak kasih minum obat tensi. Karena Oke, jadi menjelang HD saya nggak kasih obat tensi. Ya, menjelang HD tensinya 135-an gitu ya? Iya, 135. Awal HD 135 jalan sampai 2 jam, 3 jam pertama. Udah mau selesai HD-nya kan 5 jam. Selesai HD udah mulai turun. Jadi kibinya awal sekarang saya ngikutin anjuran kok waktu itu profil 1 kok. Nah, sekarang diganti profil 1 udah stabil, udah mulai stabil, udah nggak drop lagi. Ya. Nah, gitu. Oke. Jadi kibinya 300 setiap HD. Oke, udah bagus. Jadi tadi yang pertama tadi benar saran dari perawatnya kalau bisa jangan makan terlalu berat. Jadi bukan jangan makan sama sekali. Ada beberapa pasien karena terbiasa makan selama HD, kalau di stop total dia malah drop. Jadi kita tetap boleh makan tapi jangan terlalu berat. Karena makan terlalu berat itu kita ibarat memisahkan darah yang buat HD sama darah buat pencernaan. Jadi kita malah beresiko drop. Lalu yang kedua, kita biasanya ada sebut tensi modal. Jadi kalau bisa itu tensi sebelum HD itu sedikit agak tinggi. Jadi karena apa? Karena logikanya kalau ketika darah kita kotor sebelum HD, itu logikanya darah kita memang tensinya tinggi. Nah kalau tadi kan aku lihat tensinya 135-an sebelum HD. Jadi modalnya aja 135. Nah, ketika darah atau itu racun-racunnya sudah keluar, ureum, cairan keluar, logikanya tensinya akan turun. Nah, kalau modalnya dari 135, dia akan turun semakin habis. Takutnya dia drop. Apalagi kalau bisa sudah 5 tahun kan, sudah waktunya kita cek yang namanya PTH itu tadi. PTH seperti tadi kasusnya Pak Andri tadi kan masalah PTH. Lalu juga masalah jantung. Jantung itu juga mempengaruhi tensi. Dan yang terakhir kalau saranku lab natrium. Jadi natriumnya di lab sebelum HD. Kita tahu kalau bisa dinaikin dikit supaya tensinya agak naik dikit. Itu aja sih. Oke, makasih Dok. Makasih Ko. Ya, baik, terima kasih Bu Stella. Baik, terima kasih semua webinar hari ini pastinya sangat bermanfaat sekali Ko Ivan ya, dan juga Dokter Angela, dan banyak sekali sharingnya yang bermanfaat. Tapi karena keterbatasan waktu, lagi-lagi mungkin kita bisa nanti di next bisa diangkat tema lagi yang tentang terkait dengan HD. Mungkin terakhir nih Dokter Angela, boleh sedikit ada tipsnya Dok terkait dengan tema kita di hari ini, terutama ini masuk di bulan puasa juga ya, tips berpuasa yang baik mungkin untuk pasien HD seperti apa? Silakan Dok.
Oke, jadi tipsnya yang penting perhatikan kondisi dulu nih. Kalau kondisinya stabil, tensinya stabil, gula darah stabil, kemudian tekanan darah stabil, boleh berpuasa. Tapi kalau misalnya tidak, jangan dipaksakan, takutnya memperparah kondisinya. Nah, kalau untuk berpuasa tadi tipsnya buka puasa dengan yang manis boleh, tapi rendah kalium, contohnya semangka. Nah, jangan lupa cukupi kebutuhan makanan sehari-hari dalam jangka waktu berpuasa. Jadi dibagi selama buka sampai dengan sahur. Kalau misalnya masih sulit untuk mencukupi dengan makanan padat, boleh diganti makanan cair. Salah satu opsinya adalah Nefrisode. Jadi jangan lupa, jangan sampai kebutuhan nutrisinya itu selama puasa itu malah berkurang, akibatnya terjadi pembongkaran otot, malah nanti urinnya meningkat. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba berpuasa, semangat, tetap lakuin yang terbaik, tapi kalau misalnya memang kondisi lagi tidak memungkinkan, bisa dilakukan nanti setelah kondisi memungkinkan lagi. Ya, baik. Terima kasih Dokter Angela. Mungkin saran dari Ko Ivan, silakan Ko, dan juga tipsnya nih, silakan. Iya, sama seperti yang dia katakan Dr. Angel, saranku sih untuk menjalankan ibadah puasa yang pasti pastikan kondisi benar-benar fit. Jangan kita terlalu memaksakan, nanti malah kita waktu menjelang Lebaran kita malah opname, tambah repot kan. Dan beberapa kasus memang ada beberapa teman seperti itu, karena dia memaksa diri untuk puasa, akhirnya malah mendekati Lebaran dia opname, jadi kan jadi masalah kan akhirnya. Jadi tetap jaga diri, terutama tadi HB, tensi, dan juga stabilan hadit juga tetap selalu dijaga, supaya nanti kita menjalani puasa itu nyaman dan aman, itu yang baik. Kalau cuma nyaman aja percuma, kalau nggak aman ya repot gitu. Ya, itu aja sih. Ko Ivan, terima kasih banyak untuk waktunya, sudah bersedia sharing ya Ko ya. Ilmunya pasti sangat bermanfaat sekali untuk para pasien dan juga untuk para pendamping yang pastinya lebih semangat lagi untuk mendampingi dan juga lebih kuat lagi, sebab yang mendampingi juga harus lebih sehat ya Ko Ivan ya. Jadi jangan sampai ikutan sakit, seperti itu. Dan juga saya sekali lagi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Bapak Ibu yang sedang menjalankan, mudah-mudahan hari ini puasanya lancar. Sekali lagi terima kasih untuk atensi dan waktunya. Nanti untuk peserta beruntung akan dijapri langsung oleh panitia, seperti itu. Dan mohon maaf tadi ada beberapa kali kendala jaringan, mudah-mudahan hari ini sharingnya bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih. Dokter Angela, Ko Ivan, terima kasih juga untuk HGM lainnya, ada Bu Esther, ada Kong, dan juga Mbak Firda, dan yang lainnya yang saya nggak mungkin bisa sebutkan satu persatu. Saya tutup untuk webinar di siang hari ini. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.